Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau ikatan darah, ikatan keluarga ternyata harus tunduk sama ikatan iman? Nah, kali ini kita bakal menyelami salah satu kisah paling dahsyat dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh. Di sini kita akan lihat gimana cinta seorang ayah diuji habis-habisan oleh pilihan anaknya sendiri, tepat di tengah-tengah amukan banjir besar yang legendaris itu. Yap, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Ada sebuah ikatan yang ternyata jauh lebih kuat dari sekedar hubungan darah, yaitu ikatan iman. Dan terkadang, ya, salah satunya harus ada yang dikorbankan. Mari kita lihat gimana hal ini terjadi dalam keluarga Nabi Nuh. Oke, kita mulai dari awal ya. Yuk, kita kenalan dulu sama keluarga yang jadi pusat dari drama kolosal ini, Nabi Nuh dan putra-putranya. Nah, di sini kita bisa lihat nih peta keluarganya. Nabi Nuh itu punya 4 anak laki-laki. 3 di antaranya, Sam, Ham, dan Yafits itu setia banget, ngikutin jalan ayahnya. Tapi, ada satu nama yang menonjol, yang beda sendiri. Kanaan. Pilihannya inilah yang jadi titik balik dari seluruh cerita ini. Betul Kanaan, dialah yang akan menjadi pusat dari konflik yang luar biasa memilukan ini. Keputusannya buat menolak ajakan ayahnya itu bukan cuma sekedar pembangkangan biasa loh, tapi ini adalah pemicu sebuah tragedi yang akan dicatat selamanya. Oke, sekarang kita pindah ke momen yang paling menentukan. Bayangin, langit jadi gelap, air mulai naik di mana-mana. Inilah saatnya banjir besar itu tiba sebagai ujian terakhir bagi keimanan. Coba deh kalian bayangin pemandangannya. Dunia ini lagi tenggelam dalam amukan air bah. Dari atas bahtera keselamatan, seorang ayah, Nabi Nuh, ngelihat putranya, Kanaan, terombang-ambing sendirian. Ini udah bukan lagi soal pilihan, tapi soal hidup dan mati. Dengerin baik-baik deh seruan ini. Ini bukan sekedar perintah, tapi ini adalah jeritan hati seorang ayah. Di tengah gemuruh badai dan air, ia nawarin satu-satunya jalan keselamatan. Bukan cuma selamat dari air bah, tapi juga selamat dari kekafiran. Dan inilah jawaban yang bikin hati miris. Kanaan menolak mentah-mentah. Dia lebih percaya sama ketinggian gunung yang bisa dia lihat, daripada janji keselamatan dari Tuhan yang nggak terlihat. Ini pilihan yang nunjukin gimana kesombongan itu bisa menenggelamkan akal sehat. Dan dalam sekejap, semuanya berakhir. Satu gelombang raksasa datang dan jadi pemisah abadi di antara mereka. Keputusan Kanaan udah final, udah dimeteraikan oleh takdir. Nggak ada lagi jalan buat kembali. Banjirnya mungkin udah mulai surut, tapi badai di dalam hati Nabi Nuh justru baru mencapai puncaknya. Nah, sekarang kita akan dengar percakapan yang paling personal dan menyayat hati antara seorang hamba dan Tuhannya. Dengan hati yang hancur lebur, Nabi Nuh memohon pada Tuhan. Ya Tuhanku, bukankah Engkau berjanji akan menyelamatkan keluargaku? Dan Kanaan, dia kan anakku. Di sini kita lihat sisi manusiawi seorang nabi, rasa cinta seorang ayah yang gak bisa gitu aja padam. Dan disinilah kita dapat pelajaran utamanya. Jawaban dari Tuhan itu sangat tegas. Kanaan karena perbuatan dan kekafirannya tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga yang dijanjikan keselamatan. Ini menegaskan sebuah konsep yang luar biasa. Di mata Tuhan, ikatan iman itu melampaui ikatan darah. Oke, tragedi udah berlalu, bumi udah kembali kering. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang akan memulai kembali peradaban manusia setelah semua ini semua? 3. Dari seluruh keluarga Nabi Nuh, hanya 3 putranya yang beriman yang tersisa, bersama dengan para pengikut setia lainnya. Merekalah benih-benih dari dunia yang baru. Dan ya, dari ketiga putra inilah, Sam, Ham, dan Yafits, sejarah umat manusia ditulis ulang. Dipercaya bahwa dari merekalah lahir berbagai bangsa dan suku yang kita kenal sampai hari ini. Mereka adalah para pewaris bumi. Jadi, setelah semua drama dan tragedi yang kita bahas ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dan bawa pulang? Yuk, kita rangkum hikmah abadi dari kisah yang luar biasa ini. Pelajaran terbesarnya jelas banget. Keselamatan itu sifatnya personal, diraih lewat iman, bukan warisan dari orang tua. Kisah ini juga jadi pengingat yang pahit kalau hidayah itu mutlak milik Tuhan. Bahkan cinta seorang nabi pun gak bisa maksa hati yang udah tertutup. Dan di atas semuanya, kita lihat teladan kesabaran yang gak ada duanya dari Nabi Nuh, sebuah mercusuar buat kita semua. Nah, kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan baik-baik. Kalau keluarga yang sejati di mata Tuhan itu didefinisikan oleh iman, bukan oleh darah, lalu gimana seharusnya kita memandang hubungan-hubungan kita sekarang? Siapakah keluarga kita yang sesungguhnya? Sebuah pemikiran untuk kalian bawa,
jauh setelah pembahasan ini selesai.